Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Uli Nuha MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review dari jurnal ilmiah tentang implementasi terhadap pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Studi Basnas Kota Balikpapan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Mutiara Krisna Putri, NIM 05. Yang kedua ada Sailia Nurfaza, NIM 06. Dan yang terakhir ada Isna Fajriani, NIM 07. Langsung saja review yang pertama tentang abstrak. Jurnal yang berjudul Implementasi Praktik Zakatnomik terhadap Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Studi Basnas Kota Balikpapan ini berisi tentang mengimplementasikan praktik zakatnomik dengan membuat sebuah community development, yaitu program zakat community development, mengemukakan sapi di Gunung Binjai, Kelurahan Teriti, Balikpapan dengan mengimplikasikan skema pemberdayaan mustahik dalam kerangka zakatnomik ke dalam program sehingga memiliki dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Abstrak atau bagian pendahuluan yang disajikan penulis sudah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa internasional. Secara keseluruhan, isi dari abstrak atau bagian pendahuluan ini langsung menuju ke topik bahasan yang dibahas dalam jurnal ini, yang menurut saya pembaca menjadi mudah memahami jurnal ini. Yang kedua ada tujuan penelitian. Sudah dijelaskan dan mudah dipahami, yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi zakatnomik yang dilakukan oleh Basnas Balikpapan dan dampaknya terhadap kesadaran membumikan zakat masyarakat dengan tujuan kemandirian ekonomi mustahik untuk keluar dari kemiskinan, sehingga melahirkan muzaki baru yang memiliki kesadaran membumikan zifwaf dalam berekonomi. Lanjut, di sini ada metodologi penelitian. Dalam bab ini sudah dijelaskan bahwa penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Batasan penelitian ini adalah indikator keempat pilar pembentuk yakatnomik dan pengelolaan yakat dalam bentuk pemberdayaan mustahik yang berbasis community development di Basnas di Kota Balikpapan, yaitu program Yakat Community Development atau YCD penggumukan sapi. Informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, observasi, dan dokumentasi. Informan, penelitian ini terdiri dari 8 narasumber, 5 narasumber dari pihak Basnas Kota Balikpapan dan 3 di antaranya adalah mustahik peternak program YCD pengemukan sapi Basnas Kota Balikpapan. Observasi yang dilakukan oleh penelitian adalah observasi non-partisipatif, yaitu penulisan hanya berperan mengamati kegiatan secara langsung di lapangan serta melakukan pencatatan terkait informasi yang telah diperoleh. Dokumentasi dilakukan dengan melakukan screenshot artikel-artikel dan foto-foto kegiatan pada website dan aktivitas Basnas Balikpapan dalam media sosial Instagram yang berkaitan dengan penelitian dan memiliki informasi yang dibutuhkan. Dalam metodologi penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan dari review jurnal ini, pada bagian kesimpulan penulis membuktikan dan menjelaskan bahwa dalam penerapan praktik implementasi Yakatnomics Basnas di Kota Balikpapan menerapkan skema pengentasan kemiskinan. Kerangka Yakatnomics memperhatikan 3 aspek pemberdayaan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek advokasi yang mengacu 4 pilar, yaitu semangat ketakwaan, budaya produksi, ekonomi yang adil, dan implementasi yakat yang dibawa dalam perekonomian melalui program pemberdayaan mustahik, yaitu Yakat Community Development atau YCD. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Sailia Nurfaya.
Baik, selanjutnya ada referensi dan sumber. Dalam judul jurnal implementasi praktik zakatnomics terhadap pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan yang berada di Basnas Kota Balikpapan memiliki referensi maupun sumber yang baik dalam sebuah jurnal sebagai berikut. Yang pertama, jurnal tersebut memiliki referensi dan sumber yang sesuai dengan topik yang dibahas, yaitu mengenai zakat juga cara mengatasi kemiskinan. Dengan adanya hal tersebut, dapat membantu memperkuat atau membantu argumen maupun temuan yang ada di penelitian. Yang kedua, referensi dan sumber jurnal yang diambil juga sudah sesuai, yaitu mengambil dari jurnal ilmiah terpercaya. Yang ketiga, kebaharuan referensi dan sumber jurnal sudah sesuai dikutip dari jurnal 10 tahun yang lalu. Yang keempat, referensi dan sumber sudah mencakup berbagai sumber informasi seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku, dan sumber online yang terpercaya. Yang kelima, referensi dan sumber sudah mendukung informasi yang disajikan sesuai pada jurnal penelitian yang dibuat. Dan yang terakhir, ada jumlah dari referensi dan sumber sudah mencakup dan mendukung argumen serta temuan pada penelitian. Jumlahnya yaitu terdapat 30 referensi dan sumber. Selanjutnya ada komentar dan saran dari kelompok kami, yaitu kelebihan, kekurangan, dan juga saran. Kelebihannya, judul jurnal sudah memenuhi, yaitu menjelaskan dan sudah spesifik mengenai topik yang dibahas, singkat dan juga sudah mencerminkan tujuan juga fokus utama penelitian. Yang kedua, teori dan model analisis yang digunakan sudah tepat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami dalam penulisan bahasa asing dicetak miring. Begitupun maksud dan tujuannya oleh pembaca sudah mudah dipahami. Analisisnya juga sudah sangat rinci dan mudah dipahami. Kekurangannya, penulis kurang lengkap, kurang detail dan dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal. Yang kedua, dalam metode penelitiannya tidak menjelaskan secara detail, juga tidak ditulis berapa lama proses wawancara berlangsung. Metode penelitiannya juga sulit dipahami oleh pembaca. Saran dari kelompok kami itu sebaiknya dalam menulis kesimpulan lebih teliti lagi, juga lebih detail agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui hasil dan pembahasan dengan cara membaca kesimpulannya saja. Dan metode penelitian sebaiknya ditulis menggunakan kalimat yang mudah dipahami, singkat, dan juga jelas. Jika menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui wawancara, sebaiknya ditulis kapan waktu pelaksanaannya. Sebelumnya saya akan menambahkan review jurnal Ekonomi Makro Islam oleh kelompok 2, yaitu dari judulnya yang berjudul Implementasi Praktis Zakatnomics terhadap Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan, Studi Basnas Kota Balikpapan, dengan jurnal Ekonomi Syariah Mula Warman, volume dan halaman volume 1 nomor 3 halaman 209-217. Jurnalnya diterbitkan pada tahun 2022 dengan penulis oleh Tiara Purnamasari dan Isna Yuningsih. Reviewer dari kelompok 2 sendiri yaitu Mutiara Krisna Putri, Saili Nurfaza, dan Isna Fajriani pada tanggal 21 Juni 2023. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Mbak Isna Fajriani. Sekian pemaparan review dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.